Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara beserta dengan anak-anak sahabat GPIB. Berjumpa dalam program Netcall GPIB bersama saya Pendeta Vera Kaya Lopati, Ketua Majelis Jemaat GPIB Abraham di Kesatrian Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan terang yang benar. Beri kami kemampuan untuk memaknai kehendak Tuhan dan kerendahan hati untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes Pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 menjadi landasan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar tapi juga melakukannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 13, Yesus melakukan satu tindakan yang mengejutkan. Dia membasuh kaki para muridnya. Dan ini adalah satu tindakan yang tidak lazim pada waktu itu. Karena seharusnya seorang hambalah yang melakukannya. Tetapi Yesus, Sang Guru, Tuhan, merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah satu tindakan kasih dan kerendahan hati yang mau Yesus teladankan bagi murid-muridnya. Ketika dia tiba di hadapan Simon Petrus, terjadi satu percakapan. Petrus menolak kalau Yesus akan membasuh kakinya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kalau dia tidak membasuh kaki Petrus, maka Petrus tidak akan mendapat bagian bersama-sama dengan dia. Nah, menyadari betapa pentingnya bersama-sama dengan Yesus, maka Petrus berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Tetapi Yesus menjawab bahwa orang yang sudah mandi hanya perlu membasuh kakinya, karena pada dasarnya dia sudah bersih. Nah, ini mau menegaskan bahwa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita telah diselamatkan. Kita telah dipulihkan. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu dibersihkan secara keseluruhan. Mandi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah keselamatan, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dan sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, keterbatasan, juga kelemahan, maka dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari tidak kurang-kurang kita lakukan kesalahan. Menduka citakan hati Tuhan,
mendukacitakan hati sesama kita, entah itu sadar atau tidak, kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah mengapa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus setiap hari untuk dipulihkan, untuk disucikan. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang mengejutkan, bahwa tidak semua kamu bersih, ya, tidak semua kamu bersih. Dan ini mengacu kepada Yudas Iskariot yang meskipun bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi hatinya tidak bersama-sama dengan Yesus karena dia punya niat yang jahat, mengkhianati Yesus. Yesus berbicara, ya, Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang kebersihan fisik bagi murid-muridnya, tapi yang terpenting adalah kebersihan hati, ya, kebersihan hati dan kehidupan. Para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus diingatkan agar memiliki pribadi hidup yang benar di hadapan Tuhan, memiliki karakter yang tidak pura-pura, seperti seorang Yudas yang kelihatannya baik, biasa-biasa saja bersama-sama dengan Yesus, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan, tapi sesungguhnya dia memiliki hati yang kotor. Pesan ini berlaku bagi kita semua. Kita mungkin selama ini aktif, berperan serta mengambil bagian dalam pelayanan, tapi apakah hati kita benar-benar bersih? Apakah kita benar-benar memiliki hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan? Bukan hanya sekedar sebuah rutinitas, bukan hanya sekedar sebuah kegiatan ritual yang dilakukan, tapi bagaimana relasi dan hubungan yang intim itu dengan Tuhan Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak semua kamu bersih. Ini memberikan satu peringatan yang serius. Satu peringatan yang serius bahwa ada orang yang nampaknya dekat dengan Yesus, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Yesus. Dan lewat renungan ini mengajak kita untuk menguji diri. Yang pertama, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku ini sebagai pribadi yang mengikut Kristus, sebagai pribadi yang benar-benar mengenal Dia, atau hanya satu rangkaian kehidupan yang formal saja? Kekristenan kita hanya sebatas identitas saja. Kita juga diajak untuk berefleksi lewat bacaan ini. Jangan sampai kita masih menyimpan kesalahan, dosa, dan tidak mau datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menyambut setiap kita, untuk datang kepadanya, untuk menghampiri Tuhan. Jangan pernah ada keraguan bagi kita, karena tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus hari ini. Biarkan Dia menyucikan hatimu dan membaharui dirimu, sehingga kamu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita satu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Malam ini kami datang kepadamu ya Bapa, sucikan hati kami dan baharui hati kami untuk memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Engkau ya Bapa. Kami menghampiri hadirat-Mu dengan penuh syukur atas kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami boleh diingatkan lewat firman Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersedia untuk memulihkan setiap kami. Malam hari ini, dalam rangkaian syafaat kami mau berdoa bagi gereja Tuhan di mana saja Tuhan hadirkan. Berkati setiap pelayanan gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami
GPIB dalam pelayanannya. Dan untuk rangkaian kegiatan persidangan sinode tahunan yang berlangsung di Salatiga saat ini, Tuhan Engkau memberkatinya agar setiap peserta yang mengambil bagian di dalam persidangan sinode tahunan ini dapat menjalankan peran dengan baik dan benar. Berikan hikmat dan ketulusan hati dalam merumuskan program yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar program-program yang dibuat ini dapat menjadi pedoman bagi pelayanan di tahun 2025-2026. Kami mohon agar setiap keputusan yang diambil dalam persidangan ini benar-benar berlandaskan kasih dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan mengarahkan segala diskusi, pertimbangan dan perencanaan, sehingga program yang dihasilkan dapat membangun jemaat dan memperluas pelayanan GPIB sesuai dengan panggilan-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga masing-masing kami. Tuhan memberkati kami dalam setiap peran dengan baik dan benar. Kini malam menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami akan mengistirahatkan tubuh kami, kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami sampai hari esok. Kami bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan dan pelayanan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari GPIB Abraham di Kesatrian Grup 1 Kopassus, Serang, Banten, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.